Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 biopsikologi akan mempresentasikan opioid. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Anggota pertama ada Putri Hasnah Raihan dengan NIM akhir 080. Lalu ada Danisa Audina dengan NIM akhir 081. Lalu ada Yolanda Elmitia Putri dengan NIM akhir 096. Muhammad Kashfi dengan NIM akhir 108. Talita Najwa Maulida dengan NIM akhir 110. Dan yang terakhir ada Numan Amanullah dengan NIM akhir 225. Materi pertama akan dibahas oleh Talita. Opioid adalah salah satu obat pereda rasa sakit yang banyak digunakan dalam dunia kedokteran. Namun, sama seperti obat lainnya, opioid tidak bisa digunakan sembarangan. Berikut manfaat, jenis, dan efek samping opioid yang perlu diketahui. Di dalam dunia kedokteran, opioid adalah obat penghilang rasa sakit yang bekerja dengan reseptor opioid di dalam sel tubuh. Obat ini dibuat dari tanaman opium seperti morfin, contohnya kadian dan miskontin, atau disintesin di laboratorium seperti fentanyl, contohnya ektik dan duragesic. Ketika opioid masuk dan mengalir di dalam darah, obat yang satu ini akan menempel pada reseptor opioid di sel-sel otak, sumsum tulang belakang, dan organ yang lainnya yang terlibat dalam rasa sakit dan senang. Sel kemudian melepaskan sinyal yang meredam rasa sakit dari otak ke tubuh dan melepaskan dopamin dalam jumlah besar ke seluruh tubuh dan menciptakan perasaan senang. Selanjutnya ada jenis-jenis opioid. Yang pertama, opioid yang diresepkan. Yang kedua, fentanyl. Yang ketiga, heroin. Opioid yang diresepkan. Opioid yang diresepkan biasanya digunakan untuk mengobati rasa nyeri sedang hingga berat. Selain itu, obat ini biasanya diresepkan setelah operasi atau cedera dan mengatasi rasa nyeri yang berhubungan dengan penyakit kanker. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, opioid juga banyak diresepkan untuk mengobati rasa nyeri kronis non-kanker seperti nyeri punggung dan juga osteoartritis. Jenis obat yang termasuk dalam opioid yang diresepkan ada kodein, morfin, metadon, oksikodon seperti oksikontin, dan hidrokodon seperti Vicodin. Lalu ada fentanyl. Fentanyl termasuk obat pereda nyeri buatan yang digunakan untuk mengobati rasa sakit yang cukup hebat, seperti kanker dan proses operasi. Jenis opioid ini memiliki kekuatan 50 hingga 100 kali lipat dibandingkan dengan morfin. Obat ini diresepkan dengan bentuk plester atau koyo yang perlu diganti setiap 72 jam. Selanjutnya ada heroin. Heroin adalah jenis obat opioid yang ilegal dan sangat membuat kecanduan. Obat ini terbuat dari morfin, yaitu zat alami yang diambil dari biji polong dari berbagai tanaman opium yang tumbuh di Asia Tenggara dan Barat Daya, Meksiko, dan Kolombia. Heroin biasanya digunakan sebagai obat bius yang cukup ampuh dalam prosedur operasi saat heroin memasuki otak dan berkaitan dengan reseptor opioid di berbagai area. Biasanya Anda tidak akan merasakan sakit sama sekali meski sedang dalam proses pembedahan. Di sisi lain, heroin juga bisa memberikan kesenangan dan mempengaruhi detak jantung, proses tidur, dan pernapasan Anda. Efek samping dari penggunaan opioid yang pertama, mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara dan kerusakan penglihatan pada malam hari. Lalu yang kedua, kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV, hepatitis, dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik, dan penurunan hasrat dalam hubungan seks. Lalu yang terakhir, kematian karena overdosis. Dampak penggunaan opioid. Dampak penggunaan opioid sangat luas, tidak saja terhadap kesehatan fisik dan mental, akan tetapi juga berdampak terhadap ketenangan kehidupan dalam keluarga,
spiritual, ekonomi, merusakkan masyarakat, dan terjadinya pelanggaran hukum. Dampak terhadap biologi menyebabkan terjadinya gangguan seluruh sistem tubuh seperti sistem saraf, respirasi, gastrointestinal, kardiovaskular, dan sistem renal, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya terjadi stroke, kanker, hepatitis, intoksikasi, overdosis, penyakit jantung paru, dan HIV atau AIDS. Dampak terhadap psikologis termasuk di dalamnya yaitu dorongan yang kuat untuk menggunakan zat kembali, menggunakan zat setelah pernah berhenti, dan harga diri rendah. Gejala putus obat dan ketergantungan. Kram otot parah dan nyeri tulang, diare berat, kram perut, rhinorrhea lacrimasi pileoereksi, menguap, demam, dilatasi pupil, hipertensi takikardia, disregulasi temperatur, termasuk hipotermia dan hipotermia. Seseorang dengan ketergantungan opioid jarang meninggal akibat putus opioid, kecuali orang tersebut memiliki penyakit fisik dasar yang parah seperti penyakit jantung. Gejala residual seperti insomnia, brodikardia, disregulasi temperatur, dan kecanduan opioid mungkin menetap selama sebulan setelah putus zat. Pada tiap waktu selama di sindroma abstinensi, suatu suntikan tunggal morfin atau heroin menghilangkan semua gejala. Gejala penyerta putus opioid adalah kegelisahan, iritabilitas, depresi, tremor, kelelahan, mual, dan muntah. Penggolongan opioid. Menurut jenis zat kimianya, opioid dibedakan berdasarkan 3. Yang pertama, derivat phenylpapain atau morfin dan alkaloid opium alamiah lainnya, termasuk tebain, kodein heroin, hidromorfon, oksizodon, dan levorfanol. Kedua, derivat fenilheptilamin atau dipenilheptan, termasuk metadon atau analgesik, dan propoxifen. Ketiga, derivat fenilpiperidin, meperidin atau analgesik, alpaptrodin, anileridin, pentanil, dipenoksil, dan allofuramid. Yang selanjutnya ada opioid kuat dan lemah. Di sini ada opioid kuat. Yang pertama ada morfin, menghasilkan suatu kisaran efek sentral yang meliputi analgesia, euforia, sedasi, depresi nafas, dan morfin bias menyebabkan pelepasan histamine dengan vasodilatasi dan rasa gatal. Kedua, diamorfin atau heroin diasetilmorfin, kadar puncak yang lebih tinggi menimbulkan sedasi yang lebih kuat daripada morfin. Dosis kecil diamorfin epidural semakin banyak digunakan untuk mengendalikan nyeri hebat. Ketiga, pentanil dapat diberikan secara transdermal pada pasien dengan nyeri kronis yang stabil, terutama bila opioid oral menyebabkan mual dan muntah hebat. Yang selanjutnya, keempat, metadon digunakan secara oral untuk terapi tumatan pencandu heroin atau morfin. Pada pencandu, metafon mencegah menggunakan obat intravena. Yang terakhir, yang kelima, petidin mempunyai cara kerja sebanyak 3 jam. Ini membuat tidak cocok untuk mengendalikan nyeri jangka panjang. Petidin berinteraksi dengan MAOI, menyebabkan konvulsi atau depresi napas. Yang selanjutnya ada opioid lemah. Yang pertama, kodein atau metilforfi mempunyai afinitas yang sangat rendah pada reseptor opioid. Digunakan sebagai obat antitusif dan antidiare. Yang terakhir, yang kedua, dextropropoxifen, yaitu setengah dari potensi kodein, tapi aksi serupa dengan dosis akuianalgesik. Dextropropoxifen menyebabkan depresi napas. Yang selanjutnya ada toleransi obat, di mana orang yang telah mengkonsumsi obat analgesik otomatis akan memiliki toleransi terhadap obat tersebut. Toleransi obat adalah kondisi di mana obat tidak lagi bekerja secara efektif dan tidak mampu untuk mengatasi gejala nyeri serta sakit yang muncul. Untuk membuat obat pereda nyeri tersebut dapat bekerja normal lagi dan mampu mengobati rasa nyeri yang dirasakan, maka dosis obat harus ditambahkan. Adapun potensi penyalahgunaan dan risiko ketergantungan. Orang yang telah mengkonsumsi
obat analgesik, otomatis akan memiliki toleransi terhadap obat tersebut. Toleransi obat adalah kondisi di mana obat tidak lagi bekerja secara efektif dan tidak mampu mengatasi gejala nyeri serta sakit yang muncul. Jadi untuk membuat obat pereda nyeri tersebut dapat bekerja normal lagi dan mampu mengobati rasa nyeri yang dirasakan, maka dosis obat harus ditambahkan. Jadi tidak bisa mengonsumsi obat hanya satu. Misalnya ya kalau biasanya satu, itu ketika diberi satu lagi itu tidak terasa, maka harus lebih dan harus lebih banyak lagi, terus bertambah. Kemudian ada krisis opioid. Krisis opioid adalah peningkatan signifikan dalam penyalahgunaan opioid, ketergantungan dan overdosis yang fatal. Adanya krisis dan peningkatan kematian akibat overdosis obat opioid khususnya di Amerika Serikat disebabkan oleh masuknya obat-obatan sintetis dari luar negeri, terutama dari Cina. Jadi krisis opioid ini banyak orang-orang yang membuat obat palsu. Itu karena semakin kesini semakin banyak orang yang mengkonsumsi, semakin banyak permintaan dari konsumen itu, sehingga banyak orang-orang yang melihat peluang bahwa dengan untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, mereka membuat barang palsu, terutama dari Cina. Cina kan emang pandai untuk meniru gitu. Kemudian sistem postal Amerika Serikat yang rentan tanpa persyaratan, data paket yang masuk memudahkan aksi penyelundupan oleh para kriminal. Nah, jadi di Amerika Serikat itu ketika ada kiriman paket atau ada paket yang datang, itu agak jarang dilihat isinya tuh apa, tidak ditanyakan isinya ada apa aja gitu. Kemudian Amerika mengesahkan Stop Act atau yang meminta agensi federal membantu penyediaan AED untuk paket masuk koalisi masyarakat ASAP. Nah, jadi Amerika Serikat itu membuat koalisi kumpulan yang memperhatikan keamanan mengenai isi paket yang datang ke Amerika itu. Dan ada alternatif pengobatan nyeri. Yang pertama ada analgesik non-steroid, misalnya ibuprofen, naproxen, atau aspirin. Kemudian ada antidepresan. Beberapa antidepresan memiliki efek analgesik. Kemudian antikonvulsan, obat-obatan antikonvulsan seperti gabapentin atau pregabalin. Kemudian obat-obatan lokal, misalnya salep, krim, atau plester yang mengandung zat lidocaine atau capsaicin. Nah, cara mengatasi rasa sakit tanpa menggunakan opioid melibatkan pendekatan non-farmakologis atau tanpa obat-obatan. Bisa dengan terapi fisik, terapi relaksasi seperti pijat, kemudian terapi fisik manipulatif, terapi panas atau dingin, dan terapi-terapi yang non-farmakologis lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan pencegahan. Di sini yang pertama yaitu mengatasi tekanan dari teman sebaya dengan efektif. Lalu, penting untuk menemukan cara lain dalam mengatasi stres dan bersantai. Lalu yang selanjutnya ada mencari bantuan dari profesional yang terlatih dalam pengobatan sebelum kecanduan obat terjadi. Lalu mempertahankan kehidupan yang seimbang. Dan yang terakhir adalah menghubungkan diri dengan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pencegahan obat-obatan. Dalam materi terakhir dari kelompok 5, saya akan membacakan mengenai sumber daya dan bantuan. Berdasarkan penelitian Braga, pada tahun 2016, terdapat beberapa bentuk terapi kelompok yang sering digunakan dalam penanganan pecandu nafza. Cognitive Behavior Group Therapy atau CBGT digunakan untuk pasien Obsessive Compulsive Disorder atau OCD, terapi suportif, TS, Self-Help Group,
SHG atau kelompok swabantu. Menurut Substance Abuse and Mental Health Service Administration, ini terbukti efektif dalam membantu individu yang mengalami penyalahgunaan nafsa. Melalui dukungan antar anggota, pembagian pengalaman, dan penyelesaian masalah bersama, terapi kelompok membantu dalam proses pemulihan. Demikian isi presentasi kami kali ini mengenai opioid. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.